Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Berharap keadaan kita baik karena satu hal yang pasti, Tuhan selalu ada menyertai kita. Kita meyakini bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 23 Mei 2021, yang terambil dari Yohanes 7 ayat 37 sampai 44. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Tuhan belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan itu berkata, "Dia itu benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah haus, carilah air. Saudara, saat kita haus, pastilah kita mencari air untuk memuaskan dahaga kita. Air memang merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak bisa dielakkan. Manusia bisa bertahan hidup 3 minggu tanpa makan. Tetapi manusia tanpa minum hanya bisa bertahan hidup 4-7 hari saja. Hal itu hendak menggambarkan bahwa manusia sangat membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Tuhan Yesus menggunakan gambaran air saat menyampaikan pengajarannya dalam puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun. Yesus mengatakan, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ungkapan yang menjelaskan bagaimana kebutuhan manusia akan air dan sumber air itu. Tuhan Yesus sendirilah sumber air kehidupan itu, sehingga yang dimaksudkan Yesus adalah Roh Kudus yang akan mereka terima dari Tuhan. Bagi mereka yang haus, datanglah kepada Tuhan Yesus sumber air itu. Tuhan yang akan mencurahkan Roh Kudus bagi manusia yang percaya jika datang kepadanya. Roh Kudus yang diterima dari Allah, itulah yang akan memimpin mereka
berjalan dalam kebenaran, dan memancarkan kebaikan dalam hidup. Roh Kudus yang diterima itu akan menolong manusia mengalirkan kasih dan kebaikan bagi semua orang. Kita semua adalah orang-orang yang haus dan membutuhkan minum. Karena itu, datanglah kepada Yesus yang adalah sumber air kehidupan. Padanya ada kelegaan, karena dalam menjalani kehidupan keseharian, kita akan dituntun oleh Roh Kudus. Jika dalam hidup kita merasakan kehausan, maka datanglah kepadanya. Karena Yesus adalah sumber air yang dapat membuat kita hidup dalam kelegaan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Yesus sumber kehidupan kami. Dan kami hanya akan percaya kepada Engkau sumber kehidupan. Buatlah kami selalu datang kepadamu dalam setiap keadaan kami, karena di dalam Engkau kami memperoleh kelegaan. Kami mengucap syukur menikmati firman-Mu pagi hari ini, dan kami bersyukur bahwa kasih-Mu penyertaan-Mu akan menyertai kami dalam menjalani kehidupan hari ini. Berharap yang baik, yang Tuhan kenan, itu yang kami lakukan, menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama kami. Mohon Engkau lihatlah keadaan jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, termasuk mungkin ada yang mengikuti ibadah ini yang sedang dalam keadaan bergumul sakit. Tambahkan kekuatan iman menghadapi masa-masa sakit, dan berharap dengan belas kasihan Tuhan pada waktunya mereka dipulihkan. Bagi yang mengalami pergumulan lain, ajarlah untuk tidak bergumul sendiri, tetapi mereka menyampaikannya kepada Tuhan di dalam doa. Maka jadilah menurut kehendak Tuhan bagi yang mengalami pergumulan lepas dari pergumulan pada waktunya. Kami berharap Engkau tetap ada di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing, dalam kehidupan keluarga kami. Semoga kami tetap saling mengasihi. Kami yakin dan percaya, di mana ada kasih, ke sana Tuhan akan mengarahkan berkat. Mohon Engkau memberkati akan pelayanan yang kami lakukan di Jemaat Tamalan Rea. Khususnya hari ini kami memperingati akan ketuangan Roh Kudus. Tuhan mencurahkan Roh Kudus atas kami semua. Kami berharap Engkau senantiasa menyertai sehingga pelayanan ibadah tetap berjalan dengan baik di tengah-tengah pandemi COVID. Syukur untuk live streaming, syukur untuk Zoom, wadah yang Tuhan hadirkan sehingga kami tetap bisa mengikuti ibadah di masa-masa pandemi. Karena belum semuanya kami bisa ikut ibadah onsite di gedung gereja. Berkati pemerintah, semoga tetap setia membawa Indonesia kepada keadaan yang jauh lebih baik. Selalu ada harapan pada saatnya pandemi COVID-19 lalu daripada kami. Tuhan, ini doa kami, selalu kami bawa dalam nama Yesus, sumber air kehidupan. Amin. Menutup ibadah kita, mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Kasih Tuhan
selalu ada menyertai, melindungi, dan menopang kita. Salam sehat untuk seluruh keluarga.